Bab 759. Ayah ini palsu, sekarang aku sudah tidak begitu kok. Jawab Vito tanpa ekspresi. Vito merasa hal yang paling benar yang telah dia lakukan dalam hidupnya adalah memperbaiki perilaku buruknya dan kembali ke jalan yang benar. Sekarang malah putri kita yang genit. Albert mencubit pipi merah muda putrinya dengan lembut, mengingat kalimat putrinya petik terbalik satu hari menyukai satu orang. Albert tidak bisa menahan tawa dan merasa dirinya telah melahirkan gadis yang genit. "Mumi, apa artinya gadis genit?" tanya dia mengedipkan mata tidak mengerti. "Gadis genit itu adalah kamu," jawab dia tersenyum. "Namaku Dea, bukan gadis genit." Dea mengoreksi mominya dengan wajah serius. "Namamu Dea Liam, bukan Dea," ujar dia menggoda putrinya. Ketika mengungkapkan nama putrinya di Instagram, banyak penggemar bertanya kenapa Dea bermarga Liam. Tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan para penggemar. Albert pernah menanyakan kepada seorang pria mengenai putrinya mengikuti marga siapa dan apakah dia ingin mengubah marga Dea Liam menjadi marga keluarganya. Pria itu berkata dengan acuh, Dea bermarga apapun tetap anak mereka. Selain itu, Albert melahirkan Dea dengan susah payah jadi wajar mengikuti marganya. Bahkan mengatakan jika mereka hanya memiliki satu anak saja, kelak Clayton pasti akan mewarisi keluarga Octo. Dia tidak meminta terlalu banyak, selama Clayton dapat melindungi adik perempuannya. Itu sudah cukup, kata-katanya sangat menyentuh hati Albert. "Namaku Dea." Dea mengerutkan kening, mendengus dan menoleh kakek buyutnya, mengatakan dia tidak ingin berbicara dengan Momi. Hari kedua Kina menarik Albert mengatakan mereka sudah lama tidak berbelanja bersama. Mereka ingin meninggalkan kedua anak kecil ini kepada dua pria. Mereka ingin pergi berbelanja seperti mereka belum menikah sebelumnya. Alhasil, Dea memeluk paha mominya dan mengatakan ingin pergi berbelanja. Clayton juga menatap ibunya dengan penuh semangat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya menunjukkan ekspresi sangat ingin pergi tetapi menahannya. Hati Kina melembut dan menggendong putranya. Pada akhirnya, dua pria dewasa ini digunakan sebagai babysitter, merawat dua anak kecil itu. Dua keluarga yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Tidak peduli apakah orang dewasa atau anak-anak, penampilan mereka dapat membunuh orang dalam hitungan detik. Momentum dan temperamen mereka sangat kuat. Kedua keluarga itu masuk ke toko pakaian bermerek yang dimulai dengan huruf G dan berpisah. Kina berdiri di area pakaian orang tua dan anak-anak. "Ezra, kita pilih 2 set pakaian couple orang tua dan anak untuk dipakai di tahun baru Imlek," ujar Kina tersenyum kepada pria di sampingnya. Kalau dipikir-pikir, tahun pertama Clayton lahir adalah tahun pertama mereka merayakan tahun baru. Saat itu, Clayton baru berusia beberapa bulan dan hanya menempel pada dedinya. Dan tahun ini adalah tahun kedua mereka, ditambah ada Albert dan Dea. Suasananya pasti sangat ramai. "Baik," Ezra setuju tanpa pikir panjang. "Kamu suka yang mana?" tanya Kina. Tidak heran desain merek internasional, setiap modelnya sangat cantik dan memiliki karakteristik sendiri. "Aku suka semua yang kamu pilih," jawab Ezra, dulu ketika Kina tidak ada di sisinya. Pakaian Ezra dan Clayton dipadukan oleh desainer. Setelah Kina kembali padanya, sebagian besar pakaian Ezra dan Clayton dipilih secara pribadi oleh Kina. "Tidak bisa, aku selalu memilih sebagian besar pakaianmu. Hari ini giliranmu untuk membelikanku pakaian. Kamu tidak bisa membelinya sesuka hati, harus pilih yang kusuka," ujar Kina mengangkat alisnya sambil melipat tangan. Ezra melihat Kina terlihat serius dan tidak seperti sedang bermain dengannya. "Kamu serius akan membiarkan aku membelikanmu pakaian?" tanya Ezra mengkonfirmasi padanya. "Apakah kamu pikir aku sedang bercanda denganmu?" tanya balik Kina. "Oke, kamu dan Clayton duduk di sana sebentar." Ezra menunjuk ke sofa di sebelahnya dan kemudian memanggil petugas pria. Kina ingin melihat apakah dia bisa mengejutkan dirinya. Jadi alih-alih mengikuti Ezra, Kina mengajak Clayton untuk menonton film di sofa.
Ezra langsung meminta petugas pria itu mengemas semua pakaian yang menurut dia cantik untuk istrinya. Kurang dari setengah jam, petik terbalik, aku sudah selesai memilih. Ujar Ezra menghampirinya. Sudah selesai? Mana? Tanya Kina mengangkat kepalanya melihat kedua tangan Ezra kosong. Semuanya sudah dibungkus petugas. Nanti mereka akan antarkan ke rumah keluarga Okto. Ujar Ezra menunjuk ke arah kasir. Kina melihat ke arah yang ditunjuk. Ada sekitar 30-40 tas pakaian yang hampir membuat matanya menjadi hitam. Kenapa kamu tidak beli seluruh toko? Kina berdiri dengan marah dan melihat apa yang dia beli. Dasar pria boros. Baru saja tidak dipantau sudah langsung terbang bebas. Beberapa pakaian tidak sesuai dengan gaya dan kecantikan kamu. Sekarang aku harus menafkahi istri dan putraku. Aku tidak bisa menghabiskan uang dengan asal-asalan seperti sebelumnya. Ujar tuan muda kedua dengan serius dan bisa mendengar apa yang dia maksud. Kina kesal mendengar dia menggunakan nada serius saat berbicara sembarangan. Kenapa kamu tidak mengatakan dirimu sekarang sudah bukan lagi pria yang dulu menghabiskan 1 juta? Sekarang kamu adalah pria tua yang harus berpikir hati-hati dalam menghabiskan uang 10.000. Aku pria tua? Nada suaranya suram. Tidak tua, kamu 20, aku 18, kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Ujar Kina buru-buru mengoreksi, sudah lama tidak membelikan pakaian untukmu. Aku meminta petugas toko membungkus semua pakaian yang terlihat cantik kamu pakai. Pakaian ini tidak mahal, kamu bisa mengganti 1 set per hari tanpa berulang-ulang. Jelas Ezra sambil tersenyum. Bukan karena Kina tidak mempunyai pakaian. Setiap kali Ezra tidak membelinya pakaian, Kina juga tidak memperlakukan dirinya dengan buruk. Itu karena dia sudah lama tidak membelikannya untuk Kina. Berapa set yang kamu belikan untuk Clayton? Tanya Kina. Ezra baru ingat dia memiliki putra dan berdeham. Aku pikir pakaian di toko ini tidak cocok untuk penampilan dan temperamen Clayton. Nanti kita pergi ke toko lain. Singkatnya, Ezra tidak akan mengakui dirinya hanya memikirkan istrinya dan melupakan putranya. Benarkah? Tanya Kina menatapnya dengan curiga. Mommy, Daddy ini palsu, kan? Ujar Clayton tidak berdaya sambil memeluk lengannya. Jelas-jelas lupa masih saja menolak mengakui. Mungkin iya. Kina berkata kepada putranya, nanti Mommy belikan untukmu, Mommy serius, angguk Clayton. Tuan muda, Ezra merasa diasingkan. Hingga akhirnya, Kina memilih beberapa set pakaian dari pakaian yang dipilih Ezra dan sisanya diretur. Lagi pula, nanti masih harus mengunjungi toko lain. Alhasil Ezra mengatakan sudah meminta petugas mengemas semuanya. Jika diretur dan tersebar keluar, orang lain pasti mengira keluarga Okto sangat pelit. Kina tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti kemauannya. Pada saat yang sama, tidak lupa memberitahu Ezra bahwa dia tidak bisa menghabiskan uang seperti ini lagi. Lagi pula, dia mempunyai istri dan anak yang harus dinafkahi. Bab 760. Pria itu, Kina sudah memperingatinya berulang kali. Tapi Ezra masih tetap tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan dia membeli banyak pakaian, sepatu, perhiasan dan tas untuk Kina. Aku biasanya tidak boros kok. Lagian aku sudah bekerja keras selama setahun, jadi biarkan aku memanjakanmu. Ujar Ezra ketika melihat Kina ingin menghentikannya untuk kesekian kalinya. Baiklah, aku akan membiarkanmu jadi orang boros dalam sehari. Ujar Kina dengan enggan, untuk membuktikan bahwa dirinya adalah ayah kandung yang baik. Ezra meraih tangan kecil putranya dan berkata, Ayo Clayton, Daddy akan belikan kamu baju baru. Hari ini, momimu yang kaya akan membayarnya. Jadi hari ini kamu mau beli apa? Bukannya Daddy yang bayar? Tanya Clayton sambil menatap Daddy-nya. Momimu itu yang jadi pemegang uang dalam keluarga. Oh, kalau begitu aku tahu ke depannya harus baik kepada siapa. Ezra merasa putranya sedikit menyebalkan. Dia jadi ingin memukul putranya. Di sisi lain, kapal bucin juga membeli banyak barang.
Albert yang teringat bahwa suaminya adalah presidir KRC International, lalu Vito juga mengatakan bahwa hari ini dia akan memanjakan Albert. Oleh karena itu, apapun yang Albert lihat atau sukai, jangan ragu untuk membelinya. Karena cuaca yang dingin dan setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk makan hotpot. Mereka makan cukup lama karena sambil mengobrol, Dea yang sudah kenyang, langsung naik ke pangkuan dedinya. Ketika mereka sudah selesai makan, Dea sudah tertidur di pelukan dedinya. Kina melihat putranya juga mengantuk, dia melirik Albert dan diam-diam mereka punya kesepakatan. Vito, kamu bawa Dea pulang dulu, aku mau belanja dengan Kina sebentar. Ezra, sepertinya Clayton juga sudah ngantuk, kamu bawa Clayton pulang untuk tidur siang. Aku ingin pergi berbelanja dengan Albert sebentar, keduanya berkata kepada suami mereka pada saat yang bersamaan. Vito memeluk Dea yang sedang tidur dan tidak keberatan dengan permintaan Albert. Tetapi Ezra tidak begitu tenang membiarkan Kina pergi sendirian. Meski Tias dan Brion tidak akan lagi berbuat jahat padanya, tapi tetap saja Ezra merasa tidak tenang. Aku belum ingin pulang, jawab Ezra yang berdiri di sampingnya. Kami para wanita mau girls time dulu, tuan muda kedua. Kamu kan pria dewasa jadi tidak boleh ikut. Tuh coba contoh tuan muda ketiga yang sangat pengertian. Ujar Albert melambaikan tangan padanya untuk memberi isyarat agar segera pulang. Ketika pria yang menggendong Dea mendengar Albert memuji dirinya, pria itu tidak bisa menahan senyumannya. Ezra terdiam selama beberapa detik dan berkata pada Kina, aku antar Clayton pulang dulu dan setelah itu aku akan datang untuk jemput kamu. Oke, Kina tahu ini adalah toleransi terbesar darinya. Pelan-pelan nyetirnya ya, hati-hati untuk pulang ke rumah keluarga Okto mengantar Clayton, itu setidaknya akan memakan waktu 2 jam. Saat itu, Kina dan Albert sudah hampir selesai berbelanja. Hubungi aku kalau terjadi sesuatu, Ezra memperingatkannya. Iya, aku ngerti. Tuan muda kedua, aku akan melindungi Kinamu. Kamu tenang saja dan pergilah antar Clayton pulang. Ujar Albert tidak tahan dengan sikap pria ini. Ezra terdiam dan menatap Kina sejenak lalu berbalik sambil menggandeng putranya. Setelah kedua pria itu pulang mengantar anak-anak mereka, Albert meraih lengan Kina, berkata sambil tersenyum untuk menggodanya. Kina, tuan muda keduamu itu nempel banget sih, dia sudah kayak perangko ya. Coba saja kamu bilang padanya, masa kamu tidak berani? Jawab Kina tersenyum, tidak berani. Gimana nanti kalau Ezra marah dan membunuhku? Ujar Albert pura-pura ketakutan sambil menggelengkan kepala. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kota Leicester telah mengalami banyak perubahan. Tetapi ada beberapa tempat tidak berubah. Keduanya mengenakan kacamata hitam dan masker lalu pergi ke jalan tempat mereka kuliah. Mereka makan beberapa makanan ringan yang masih terasa sama. Kemudian dengan iseng pergi ke universitas tempat mereka belajar. Ini musim dingin, tanaman hijau di universitas hampir tidak ada batang dan cabang pohon. Ditambah hampir tahun baru, selain satpam, hanya ada beberapa siswa yang tinggal di kampus karena alasan khusus. Karena hanya ada sedikit orang di universitas, mereka berdua melepas masker dan kacamata hitam mereka. Kina menelepon Ezra dan memberitahunya bahwa Albert dan dirinya pergi ke universitas mereka. Setelah jalan beberapa saat, Albert, aku ingin pergi ke toilet. Ujar dia kepada Albert, perlu aku temani? Tanya Albert. Tidak perlu, benar tidak perlu, kamu tidak takut di dalam ada hantu? Kalau hantunya berani keluar, aku akan menjatuhkannya ke lantai dan memukulnya hingga tidak bisa dikenali orang tuanya. Kutuk Kina dengan senyum tegas, lalu Is berjalan ke toilet wanita yang berada tidak jauh. Sekitar 10 menit kemudian, ketika keluar dari kamar mandi, Albert sudah tidak terlihat. Kamu di mana? Tanya Kina mengernyitkan alis sambil menelepon Albert. Tadi aku salah mengenali seorang wanita sebagai kamu. Aku langsung mendekatinya.
kamu tunggu aku di sana. Albert menutup telepon setelah selesai berbicara. Kina sangat ingin bertanya padanya apakah dia buta. Toilet tidak jauh dari Albert dan dia bisa mengenali orang yang salah. Mendengar suara langkah kaki di belakang, Kina dengan cepat berbalik dan melihat seorang pria muda tinggi, tegap, tampan dengan setelan rapi berjalan menuju sisinya. Kina merasa seperti pernah melihat tatapan tajam pria itu di suatu tempat. Tetapi tidak dapat mengingatnya lagi. Napas Kina menjadi sesak dan emosi rumit yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Pria itu seolah-olah tidak melihat Kina, mengerucutkan bibirnya. Ia terlihat kurus dan dingin ketika sedang menyeberang dari sisi Kina dan berjalan menjauh. Lalu pria itu mengeluarkan ponsel dari sakunya, sepertinya mau menelepon seseorang dan menaruh ponsel ke telinganya. Kina, beraninya kamu menatap pria lain selain tuan muda kedua. Jika suami yang cemburuan itu tahu, kamu pasti akan mati. Ujar Albert menepuk bahu Kina. Ketika Albert kembali, dia juga melewati pria aneh itu. Dia memang sangat tampan, tetapi tidak setampan tuan muda ketiganya. Bukan? Apakah kamu baru saja melihat hantu? Aku belum keluar dari toilet. Kamu sudah terpesona oleh hantu perempuan dan mengikuti hantu perempuan itu. Ujar Kina mengubah topik pembicaraan. Kamu yang melihat hantu dan hantu yang kamu temui itu hantu pria. Bahkan jiwamu hampir diambil hantu pria itu, balas Albert. Sudah, jangan bicarakan ini lagi, ceritakan padaku apa yang terjadi. Tanyanya sambil memeluk lengan Albert. Jika Ezra tahu Kina menatap pria asing hingga tertegun, mungkin orang itu akan cemburu setengah mati. Baru saja aku melihat seorang wanita keluar dari toilet, tipe tubuh dan pakaiannya seperti kamu, bahkan wajahnya mirip denganmu. Saat itu, tanpa sadar aku langsung mengikutinya. Tapi jujur saja, wanita itu lebih muda dan lebih cantik darimu. Jelas Albert tidak lupa menambah kalimat menyakitkan.